Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan sampaikan satu amalan yang sangat bermanfaat untuk kita, di mana amalan ini berupa kalimat yang sangat penting untuk dibaca dan ini sangat bermanfaat sekali. Karena siapapun yang membacanya akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan pun tidak akan mampu mendekati orang yang membaca amalan ini. Amalan ini tentunya sudah banyak yang tahu dan banyak yang sudah hafal, dan uniknya amalan ini diajarkan oleh setan yang diberikan untuk keselamatan manusia dari gangguan setan. Baiklah, sebelum menyampaikan amalan dan tata cara mengamalkan amalan tersebut, saya akan sampaikan terlebih dahulu sebuah kisah, dan kisah ini sebagai sejarah awal mula setan mengajarkan amalan ini yang sampai sekarang banyak orang yang mengamalkan amalan ini. Kisah ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan, dan ada seseorang yang mendatangiku dan mencuri makanan. Aku pun menangkapnya dan berkata kepadanya, "Akan aku adukan kau kepada Rasulullah SAW." Orang itu berkata, "Biarkan aku sangat membutuhkan ini. Kebutuhanku amat mendesak dan aku memiliki tanggungan keluarga." Maka aku pun kasihan kepadanya. Abu Hurairah pun melepaskannya pergi. Pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, "Hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengaku bahwa ia sangat butuh dan keadaannya mendesak." Maka aku pun kasihan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Dia telah berdusta dan dia akan kembali." Pada malam kedua, Abu Hurairah mendapatkan orang itu datang kembali. Abu Hurairah pun menangkapnya dan berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah SAW. Kamu bilang tidak akan kembali, ternyata kamu kembali." Orang itu berkata, "Biarkan aku sangat membutuhkan dan aku memiliki tanggungan keluarga." Abu Hurairah pun melepaskannya. Pada pagi hari Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengeluhkan kebutuhan dan keluarganya, dan aku kasihan kepadanya, lalu aku lepaskan." Rasulullah SAW bersabda, "Ia telah berdusta dan ia akan kembali." Maka pada malam ketiga Abu Hurairah mengintipnya dan bersembunyi, lalu menangkapnya. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah SAW. Ini adalah malam ketiga. Kamu berjanji tidak akan kembali, kemudian kamu kembali." Orang itu berkata, "Biarkan aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengan beberapa kalimat itu Allah memberikan manfaat kepadamu." Para sahabat dahulu amat senang dengan kebaikan. Kemudian orang itu berkata, "Jika engkau hendak ke pembaringan, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Karena dengan begitu, ada utusan Allah yang selalu menjagamu dan setan tidak mampu mendekatimu hingga pagi hari." Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Nabi Allah, ia mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang katanya Allah memberikan manfaat kepadaku dengan beberapa kalimat itu." Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Abu Hurairah menjawab, "Ia menyuruhku untuk membaca ayat kursi dari awal hingga akhir. Maka akan ada penjaga yang menjagaku dari Allah, dan aku tidak didekati oleh setan." Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah jujur kepadamu, padahal ia adalah pendusta."
Tahukah kamu siapa yang semalam berbicara kepadamu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari kisah tersebut setan memberikan amalan, yaitu apabila kita mau ke pembaringan, maksudnya mau tidur malam, bacalah ayat kursi. Maka dengan membaca ayat kursi tersebut, ada utusan Allah yang akan menjaga kita sepanjang malam hingga pagi hari. Bahkan dengan membaca ayat kursi tersebut, setan pun tidak akan mampu mendekati kita hingga pagi hari. Dan amalan tersebut dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini tentunya bukan mau tidur saja. Bisa diartikan pula, dikala menjelang malam, bacalah ayat kursi. Mau tidur atau tidak tidur, akan lebih baik apabila kita membaca ayat kursi, supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari godaan setan, dan selamat dari segala hal yang membahayakan diri kita. Nah, selanjutnya keutamaan ayat kursi yang lainnya, yaitu jika kita membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk masuk surga kecuali kematian. Tentunya ini dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka ia di dalam jaminan Allah Azza wa Jalla hingga sholat yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Jaminan dalam hal ini sangatlah luas maknanya, bisa dalam arti semua kebutuhan kita dia penuhi oleh Allah, bisa juga kita dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Namun apapun itu, ayat kursi ini merupakan amalan yang sangat luar biasa, dan kita usahakan secara istiqomah membaca ayat kursi ini di setiap selesai sholat fardu dan di setiap menjelang malam, atau dikala kita mau tidur, sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.